Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Puput Aprianti dengan NIM B1 B1222046. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan pemerintahan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alfa Beriansa. Eh, Materi yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini yaitu memahami kepemimpinan melalui pendekatan sifat, perilaku, karakter, kontingensi, dan situasional. Latar belakang, kepemimpinan merupakan aspek fundamental dalam organisasi. Nah, ia menjadikan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan, menjaga stabilitas, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Dalam konteks teori kepemimpinan, telah dipelajari dari berbagai pendekatan, setiap pendekatan menawarkan sudut pandang yang unik, mulai dari karakteristik pribadi pemimpin hingga merespon terhadap situasi organisasi. Studi ini mencoba menggabungkan 5 pendekatan utama dalam kepemimpinan, yaitu pendekatan sifat, pendekatan perilaku, pendekatan karakter, pendekatan kontingensi, dan pendekatan situasional. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, di mana studi literatur itu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang diperkaya dengan analisis big data. Artinya, penulis tidak hanya merangkum teori-teori dari berbagai buku atau jurnal, tetapi juga menggali data dari berbagai platform digital, media sosial, dan publikasi akademik yang aktual. Teknik analisis yang digunakan untuk mengacu pada penelitian ini yaitu pada model Miles dan Huberman, yang mana ada beberapa indikator, seperti yang pertama itu reduksi data, yakni memilih informasi yang relevan terhadap penelitian. Yang kedua itu ada penyajian data, yaitu menyusun informasi dalam bentuk naratif dan tabel. Kemudian yang terakhir ada penarikan kesimpulan, yaitu untuk melihat pola-pola teori dan praktik kepemimpinan. Pendekatan perilaku berbeda dari pendekatan sifat. Pendekatan perilaku ini lebih fokus pada apa yang dilakukan pemimpin dalam interaksi sehari-hari. Studi dari Universitas Oniho dan Migachan, Michigan menyimpulkan bahwa ada 2 dimensi utama gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada orientasi tugas, dan yang kedua itu ada orientasi hubungan. Artinya, pemimpin bisa berfokus pada hasil kerja atau membangun relasi yang baik dengan tim. Dalam studi ini, atau dalam studi terdahulu, yaitu yang dilakukan oleh Prayuda tahun 2014, ditekankan bahwa perilaku kepemimpinan dapat dipelajari. Oleh karena itu, pendekatan ini cocok untuk dijadikan dasar dalam pelatihan dan pengembangan kepemimpinan di organisasi. Sementara itu, penelitian Sajidah di tahun 2014 menambahkan bahwa ketika pemimpin mengintegrasikan etika dalam perilaku, maka motivasi dalam loyalitas karyawan meningkat secara signifikan. Yang kedua ada pendekatan karakter. Pendekatan karakter ini menekankan pada nilai moral dan etika personal pemimpin. Menurut Northaus, tahun 2020, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam organisasi. Karakter bukan hanya atribut pribadi, tetapi merupakan strategi manajerial untuk membentuk budaya organisasi.
Contoh penerapan karakter dapat kita lihat dalam konteks pendidikan tinggi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mulyono di tahun 2018 menegaskan bahwa pemimpin yang berkarakter dapat membangun budaya akademik yang sehat dan kolaboratif. Sementara itu, pembentukan karakter kepemimpinan sejak dini, seperti yang diteliti oleh Diah Kusumaningrum, dilakukan oleh guru dengan memberi teladan, membangun kedekatan emosional, dan membiasakan siswa mengambil keputusan dengan tanggung jawab. Selanjutnya itu ada pendekatan kontingensi, di mana pendekatan kontingensi ini menurut Fiedler tahun 1967 adalah beliau adalah pelopor pendekatan kontingensi. Ia berpendapat bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Yang paling penting adalah sejauh mana pemimpin bisa menyesuaikan gaya dengan lingkungan organisasi dan struktur tugas. Studi dari Ilham Gendasita tahun 2024 menunjukkan bahwa kepemimpinan kontingensi yang efektif meningkatkan efisiensi dan kemampuan adaptasi tim dalam menghadapi perubahan. Tiga variabel penting dalam pendekatan ini, yaitu yang pertama ada hubungan pemimpin dengan anggota, yang kedua itu ada struktur tugas, yang ketiga ada kekuatan posisi. Dengan pendekatan ini, pemimpin dituntut untuk paham konteks dan cepat merespon dinamika organisasi, seperti saat menghadapi perubahan teknologi atau tekanan kompetitif. Selanjutnya itu ada pendekatan situasional. Menurut Hersey dan Blanchard tahun 1988, nah beliau beliau mengembangkan pendekatan ini berdasarkan tingkat kesiapan bawahan. Nah, gaya kepemimpinan ini tidak hanya disesuaikan dengan situasi organisasi, tetapi dengan kematangan individu dalam tim. Ada 4 kategori pengikut berdasarkan kemampuan dan kemauan mereka. Yang pertama itu ada R1, di mana R1 ini merupakan contoh kepemimpinan yang tidak mampu dan tidak mau. Yang kedua itu ada R2, yaitu tidak mampu tetapi mau. Yang ketiga ada R3, di mana kepemimpinan itu mampu tapi tidak mau. Dan yang terakhir ada mampu dan mau. Strategi pemimpin yang juga harus menyesuaikan. Untuk R1 yaitu gaya kepemimpinan menginstruksikan. Nah, untuk R4 ini yaitu kepemimpinan yaitu mendelegasikan. Studi oleh Parunik 2017 menegaskan bahwa pendekatan situasional sangat relevan dalam era digital karena banyak organisasi sekarang menghadapi sumber daya manusia lintas generasi dengan kesiapan yang berbeda-beda terhadap teknologi. Nah, setelah saya paparkan dari beberapa pendekatan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa kelima pendekatan secara terpisah. Sekarang kita lihat bahwa sebenarnya kelima pendekatan ini tidak berdiri sendiri. Justru efektivitas seseorang pemimpin
muncul dari kemampuan mengintegrasikan seluruh pendekatan tersebut. Contohnya, yaitu yang pertama, pendekatan sifat, yang mana pendekatan sifat ini menjadi fondasi dasar dari kepemimpinan tersebut. Yang kedua, itu ada pendekatan perilaku, di mana pendekatan perilaku ini menunjukkan bagaimana pemimpin itu bertindak. Yang ketiga, ada karakter. Nah, karakter ini berfungsi untuk memperkuat kepercayaan dan nilai etis. Yang keempat ada kontingensi, di mana kontingensi ini membantu menyesuaikan gaya dengan konteks kepemimpinan. Yang terakhir ada situasional, di mana kepemimpinan ini menyesuaikan gaya dengan kesiapan pembelajaran, kesiapan pengikut. Nah, pemimpin idealnya adalah mereka yang mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat, peka terhadap perubahan, dan tidak terpaku pada gaya kepemimpinan saja. Kesimpulan dari beberapa materi yang sudah saya paparkan, nah, dapat saya tarik kesimpulan di sini bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses yang kompleks dan tidak bisa dipahami hanya dari satu sisi saja. Setiap pendekatan yang telah dibahas, baik sifat, perilaku, karakter, kontingensi, maupun situasional, itu memiliki kontribusi penting dalam pembentukan seorang pemimpin yang efektif. Jadi, sifat kepemimpinan itu bukan hanya bawaan dari lahir, tetapi juga dapat dibentuk. Kepemimpinan yang berhasil bukanlah hasil dari bawaan lahir saja atau gaya tertentu, melainkan kemampuan dari seseorang pemimpin untuk terus belajar, membaca konteks, memahami bawahan dan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, serta bertindak dengan nilai-nilai moral yang kuat. Dalam dunia organisasi yang terus berubah, pemimpin juga mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan ini. Berbagai pendekatan inilah yang paling dibutuhkan mereka yang tidak hanya bisa memimpin, tetapi juga beradaptasi serta menginspirasi. Itulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.